sahabat semua, kita sudah sampai di tempatnya temen gua nih, ya kan? Temen gua yang menurut gue sih bermotivasi, berinovasi, yang sangat cemerlang lah. Beliau ada apa namanya? Gue lupa kan. Beliau orang yang sungguh gimana ya, dari kampung untuk mengadu nasib di Jakarta, berinovasi, mengadu nasib di Jakarta lagi kan jadinya kan kampret doang kan. Ya, merantau ke Jakarta. Dia merantau ke Jakarta sekalian nyari kehidupan yang lain gitu, kehidupan yang lain. Ya udah, gak usah banyak lama ya kan. Kita terbang tadi kita terbang, kita sambut. Ini dia Mas Ferdi. Halo, Oke. Mas Ferdi, selamat datang gitu, selamat bergabung di channel Kelvin Bastian Kakek Official. Segmennya apa nih? Segmennya kita bincang untuk bagaimana caranya bertahan hidup di Jakarta, mengapa bisa ke Jakarta, apa tujuannya, dan seperti apa sih motivasi Mas Ferdi tinggal di Jakarta gitu. Oke, tapi Dijawab dengan singkat aja gitu Mas. ya, tapi tadi di pembukaan pertama jangan sepenuhnya percaya 100% ya. Gue juga bukan untuk menginspirasi orang, sebenarnya untuk berbagi cerita aja. Mungkin kalian buat khususnya yang perantau di Jakarta, pasti kalian juga punya kisah cerita masing-masing. Nah, di sini di channel ini saya akan berbagi cerita. Tadi kan tanya kapan pertama kali merantau ke Jakarta. Sebenarnya sih sebelumnya di Bandung, tepatnya 2006, jadi udah lama. Nah, terus sampai ke Jakarta, singkat cerita panjang. Nah, tujuannya sendiri sebenarnya sih mungkin tradisi ya, kalau dari kampung lulus sekolah merantau. Tapi selain itu sih gue sendiri pengen cari penghidupan yang layak gitu. Jadi pengen merubah nasib, pengen ngebahagiain orang tua tentunya. Nah, selain itu juga pelan-pelan pengen mewujudkan mimpi-mimpi, karena dulu kan keterbatasan biaya dan lain-lain, sehingga ya harus berjuang keras untuk mewujudkan mimpi-mimpi ya pribadi lah gitu. Ya mungkin buat kalian yang perantau mungkin juga sama punya tujuan, tapi mungkin beda ya sama gue tujuannya, tapi pasti kurang lebih sama sih gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu Bang. Gak usah panggil Bang lah. Oke. Iya. Mas aja atau enggak pernah lama gitu. Ya udah panggil kakak. Kakak, udah main kakak aja, kakak ketemu gede ya. Oke. Terus saya pernah gimana ya, Mas Ferdi pernah cerita dengan saya, ya kan, bahwasanya hidup di Jakarta itu kan sangat keras dan perlu bertahan dengan sangat yang lebih, perjuangannya lebih gimana ya, lebih berat gitu kan, lebih berat dibanding di daerah gitu. Bagaimana sih untuk caranya tuh tetap bertahan, survive ya. Sebenarnya sih balik lagi sih proses sama mental, karena gimana ya, karena emang terlahir dari ya keluarga yang pas-pasan, udah terbiasa hidup keras. Jadi mungkin kayak kerasnya Jakarta itu udah hal yang udah nggak asing lagi sih sebenarnya. Cuman yang jadi alasan banget kenapa tetap bertahan dengan kesulitan-kesulitan yang ada, tantangan-tantangan yang ada, karena gue sendiri tuh juga punya mimpi nih, selain tentunya punya karir yang bagus, terus bisa ngebahagiain orang tua, terus bisa meraih cita-cita ya. Karena sebenarnya gue itu punya keinginan atau hobi lah sebenarnya itu jalan-jalan gitu, maksudnya kayak traveling. Walaupun
Alhamdulillah sih untuk kerjaan juga saat ini yang memaksa gue harus keliling-keliling juga, jadi sekalian kerja sekalian jalan-jalan gitu sih. Tapi bukan berarti gue jalan-jalan itu punya banyak uang gitu, tapi ya kita setiap orang sih menurut gue berhak untuk mendapatkan ya apa yang kita inginkan gitu. Jadi kita wajib berusaha apapun itulah. Mungkin nih buat teman-teman yang nggak suka traveling atau mungkin punya hobi yang lain, kesenangan yang lain juga pasti akan melakukan hal yang sama gitu. Contohnya yang punya hobi ngoleksi mungkin yang lain, mainan atau apalah gitu. Jadi itu aja sih. Terus kalau untuk bertahan ya sebenarnya karena mau nggak mau sih, di kampung juga kan lapangan kerja susah. Jadi ya mau nggak mau buat bertahan hidup nyari nafkah ya bertahan aja gitu. Ini mohon maaf semua, bukannya kita nggak taat peraturan ya untuk masalah COVID-19 di Indonesia, terutama umumnya di Jakarta. Bahwasanya di saat ini yang Mas Ferdi tinggal gitu, kita sudah mentaati status protokol yang sangat baik ya Mas ya. Status protokol yang baik. Protokol Di bawah juga udah ada penyekenaan ya kan, dan kita juga sudah menyiapkan ini juga nih ya kan, sanitizer dan semuanya gitu. Jadi nggak sembarangan juga kita ngobrol begini, karena udah dites juga Mas Ferdi, saya juga dites gitu. Jadi aman-aman aja Mas ya sebelum, dan tetap stay di rumah dah, ikutin aturan protokol pemerintah gitu ya kan. Ya yang nggak penting-penting banget nggak usah keluar lah ya kan, di rumah aja gitu. Kita masih ikutin proses lah ya kan, aturan pemerintah lah kita lah ya kan. Terus tadi kan sempat ngomong gini, kita lanjut ke inilah apa namanya, pembicaraan lah topiknya kan. Tadi kan sempat bicara ya kan untuk traveling gitu, untuk traveling. Berpikiran bagaimana sih berpikiran untuk bahwasannya Mas Ferdi itu bisa berpikiran dalam tanda kutip ya, berpergian traveling gitu kan, sampai ke luar negeri ataupun ke luar kota. Apa alasannya untuk sampai ke sana Mas? Motivasinya gitu untuk teman-teman semua nih. Jadi sebenarnya gini sih, mungkin emang dari dulu itu, dari kecil tuh emang sudah ya apa ya, kayak rasa ingin tahunya tuh tinggi gitu. Jadi kayak selain daerah yang kita tempati itu di luar sana ada apa aja gitu. Nah itu yang lebih jadi motivasi untuk traveling sih, pengen tahu daerah luar seperti apa, mungkin di luar tempat kita tinggal itu seperti apa. Mungkin nggak harus yang jauh gitu, tapi